A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, mari kita sama-sama akan mendengarkan pemateri yang akan disampaikan oleh Pak Usman Orela, Escape NS MCAP. Kepada Bapak, kami persilakan dengan tema revitalisasi pendidikan Muhammadiyah. Kepada Pak Usman Orela dipersilakan untuk memberikan materi. Oke, terima kasih atas waktu kesempatan yang diberikan oleh Ketua yang telah memberikan kita pada sore hari ini. Izinkan saya untuk bisa memberikan materi. Mohon izin ya, saya berdiri. Hadirin wal hadirat yang saya hormati, sebagaimana yang telah disampaikan oleh moderator tadi bahwa saya akan membawakan materi tentang revitalisasi pendidikan. Untuk memasuk pada revitalisasi, kita perlu mengenal lebih dahulu sebenarnya yang namanya pendidikan itu apa, kemudian revitalisasi itu seperti apa, sehingga dengan sendiri kita akan bisa lebih memahami dan mengenal secara dekat revitalisasi pendidikan budaya. Kita akan bahas bersama. Yang pertama, berbicara mengenai pendidikan merupakan salah satu pilar utama gerakan dari Muhammadiyah itu sendiri sejak didirikan oleh Kiai Haji Abdul Dahlan, di mana melalui pendidikan itu Muhammadiyah mampu mencetak manusia yang beriman, berilmu, berakhlak, serta mampu menjawab tantangan zaman. Terutama di era globalisasi ini ya, bahwa Muhammadiyah menghadapi berbagai tantangan. Di antaranya yang pertama, misalnya lembaga pendidikan yang semakin ketat, sampai ke tantangan moral budaya kalangan. Kemudian yang kedua, revitalisasi. Revitalisasi adalah sebuah upaya untuk bisa menghidupkan kembali. Jadi kata re itu adalah kembali. Jadi vitalisasi kita, bagaimana kita bisa menghidupkan kembali, memperkuat, kemudian mengembangkan sistem di dalam sistem pendidikan dalam Muhammadiyah itu sendiri, agar Muhammadiyah mampu bisa menjalankan fungsi pendidikan secara optimal, sehingga bisa sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, revitalisasi itu bukan hanya memperbaiki sarana fisik, Bapak Ibu. Jadi mindset itu harus kita samakan dulu. Jangan sampai dalam pemahaman kita semua sebagai kader bahwa revitalisasi itu berfokus kepada sarana dan prasarana. Tapi yang dimaksud dengan revitalisasi pendidikan Muhammadiyah adalah memperkuat sarana fisik, kemudian memperkuat ideologi yang paling utama, kedua memperbaiki kurikulumnya, kemudian memperbaiki tata kelola yang ada di dalam pendidikan itu sendiri, kemudian meningkatkan sumber daya manusia yang ada pada pendidikan, kemudian meningkatkan teknologi pendukung, serta terakhir adalah memperbaiki budaya sekolah. Untuk melakukan revitalisasi pendidikan ini, ada dasar atau landasan yang bisa kita pakai. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang mengatakan bahwa Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Selain daripada firman yang Allah berikan, bisa didukung juga dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap negara. Kemudian landasan yang ketiga selain Al-Quran, hadis Nabi, ada matan keyakinan cita hidup juga. Kemudian kepribadian Muhammad sendiri. Walhasil, dengan revitalisasi pendidikan yang dilakukan, tujuannya bisa tercapai dengan beberapa poin. Pertama, kualitas pendidikan itu akan semakin meningkat. Kemudian identitas al-Islam dan kemuhammadiyahan itu akan semakin diperkuat. Yang ketiga, dengan SDM yang diinginkan, otomatis outcome lulusan yang unggul dalam iman, ilmu, dan amal. Yang keempat, lulusan yang baik yang diciptakan akan mampu berdaya saing, baik secara sekolah, sesama sekolah, ataupun perguruan tinggi Muhammadiyah. Olehnya itu, dengan kerja revitalisasi ini, maka
dapat memperkuat peran kita sebagai pelopor, penggerak, kader dakwah, sebagai pimpinan masa depan. Mungkin itu beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Akan dikembangkan akan menjadi lebih menarik lagi kalau kita bisa buka dalam sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini mungkin akan saya kembalikan ke moderator untuk bisa memimpin diskusi kita pada sore hari. Demikian akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila thoriq wa fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kembali saya Ridwan, peserta pada Darul Arkom, pengurus Muhammadiyah Kabupaten Maluku Tengah. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi di kelompok saya. Materi saya adalah tentang Risalah Islam Berkemajuan. Nah, mungkin sebagian masyarakat bertanya, apa sih Risalah Islam Berkemajuan itu? Nah, Risalah Islam Berkemajuan itu adalah pemahaman atau gerakan Islam yang menghadirkan nilai-nilai Islam untuk membangun kehidupan yang lebih baik, lebih maju, adil, dan berilmu. Sedangkan landasan dari gerakan Risalah Islam Berkemajuan ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang ketiga adalah ciri-ciri gerakan Risalah Islam Berkemajuan. Yang pertama, berbasis pada ilmu pengetahuan, di mana kita Muhammadiyah sendiri menjadikan ilmu pengetahuan sebagai salah satu landasan berkemajuan. Yang kedua adalah keterbukaan terhadap perkembangan zaman, menghargai kemanusiaan, peduli terhadap lingkungan, dan yang terakhir yaitu mendorong kemajuan pendidikan. Yang keempat adalah pilar Islam Berkemajuan. 4 poin. Yang pertama yaitu keimanan, yang kedua keilmuan, yang ketiga ketakwaan, yang keempat adalah peradaban. Yang kelima, implementasi Risalah Islam Berkemajuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama di sekolah, yang kedua di masyarakat, dan yang ketiga pada lingkungan lebih besar yaitu dunia. Poin yang keenam adalah tujuan dari Risalah Islam Berkemajuan itu sendiri. Yang pertama adalah mengajak manusia untuk beriman, berilmu, berakhlak mulia, mandiri, dan kemudian peduli pada sosial. Mengingat gerakan Muhammadiyah bukan saja berfokus pada pendidikan, tetapi pada gerakan-gerakan sosialnya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wade Salvia. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang MKCH, Mantan Keyakinan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah. Apa sih itu MKCH? MKCH adalah dokumen ideologi fundamental hasil tanwir yang dilaksanakan di Ponorogo pada tahun 1969 yang menjadi kompas gerakan kita. Nah, dokumen ini menegaskan keyakinan Muhammadiyah terhadap Islam sebagai agama wahyu yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, dengan cita-cita luhur untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya demi terciptanya tatanan hidup yang adil, makmur, serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Implementasi dari keyakinan dan cita-cita ini diwujudkan secara nyata melalui kontribusi aktif dalam membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Darul Ahdi wa Syahadah guna menghadirkan kemaslahatan yang luas bagi seluruh umat. Sebagai penutup, mari kita jadikan MKCH ini bukan sekedar hafalan teori, melainkan ruh yang menggerakkan setiap amal, usaha, dan perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari demi mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nasrun minallahi wa fathul karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Rosnati akan membawakan materi tentang Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah rumusan pokok pikiran dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah yang menjadi landasan gerak organisasi dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Latar belakang Anggaran Dasar Muhammadiyah disusun oleh Ki Bagus Hadikusumo dan ditetapkan oleh Muhammadiyah sebagai pedoman ideologis bagi seluruh warga masyarakat. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah memuat beberapa pokok pikiran antara lain. Yang pertama, hidup manusia harus berdasarkan tauhid. Yang kedua, hidup bermasyarakat. Yang ketiga, hanya hukum Allah yang dapat menjadi dasar kehidupan, yaitu di mana Al-Quran dan Al-Hadis adalah pedoman. Keempat, perjuangan menegakkan Islam adalah kewajiban. Yang kelima, Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam. Dan yang keenam, cita-cita Muhammadiyah adalah terwujudnya masyarakat yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, serta adil dan makmur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Latwe, jabatan sebagai Ketua Sekolah Simon Desipa. Alhamdulillah syukur, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya sehingga pada hari ini saya dapat diberikan kesehatan sehingga dapat mempresentasikan tugas pada kegiatan Baitul Arkam yang bertempat di Masuhi dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 12 sampai dengan tanggal 14. Oleh itu materi yang saya akan bawa yaitu kepemimpinan dan manajemen diri. Oleh itu kepemimpinan dan manajemen diri adalah dua fondasi yang saling melengkapi. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memotivasi dan mempengaruhi orang lain menuju visi tertentu. Sedangkan manajemen adalah seni mengatur pikiran, emosi, dan tindakan adalah sendiri untuk mencapai tujuan tersebut. Kunci utama dalam menyelesaikan kedua konsep tersebut, yang pertama, inti manajemen diri atau self management, pengendalian emosi, kemampuan untuk tetap tenang dalam tekanan agar keputusan yang diambil tetap rasional. Yang kedua, disiplin dan waktu, kemampuan mengatur prioritas tugas sehari-hari secara komitmen. Yang ketiga, kesadaran diri atau self awareness, mengenali kekuatan dan kelemahan diri sendiri secara jujur. Yang kedua, pada poin kedua, yaitu penerapan kepemimpinan atau leadership. Yang pertama yaitu menetapkan arah, antara lain memberikan visi yang jelas dan memotivasi tim untuk mencapai potensi maksimal mereka. Sedangkan keteladanan menjadi contoh nyata dari nilai-nilai dan etos kerja yang diharapkan dari anggota tim. Dan yang berikut, empati, membangun hubungan yang baik dan memahami kebutuhan orang lain. Akhirnya, terima kasih atas presentasi saya. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putu Haji Sasela. Di sini saya akan membawakan materi tentang profil Kader Muhammadiyah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kader Muhammadiyah adalah anggota
Muhammadiyah yang memiliki pemahaman yang benar, berakhlak mulia, dan siap berjuang untuk kemajuan umat, bangsa, dan persyarikatan. Profil kader Muhammadiyah mencakup beberapa karakter utama. Yang pertama adalah berakhlak lurus dan bertauhid murni, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Yang kedua, beribadah sesuai tuntunan Al-Quran dan Sunnah, serta menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, berakhlak mulia, jujur, amanah, disiplin, santun, dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Yang keempat, berilmu dan gemar belajar, karena kader Muhammadiyah harus mampu menghadapi tantangan zaman dengan wawasan yang luas. Yang kelima, aktif berdakwah dan beramal soleh, mengajak kepada kebaikan serta memberikan manfaat bagi sesama. Yang keenam, memiliki komitmen terhadap persyarikatan Muhammadiyah, sikap menjaga pengembangan dan meneruskan perjuangan Muhammadiyah. Dengan profil tersebut, kader Muhammadiyah diharapkan menjadi pribadi muslim yang berkemajuan, berintegritas, dan mampu menjadikan solusi bagi umat dan bangsa. Demikian materi yang saya bawakan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, oke, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihil fala hadiyalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama bahwa di keluarga besar Muhammadiyah itu ada yang namanya pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Jadi yang pertama harus diketahui itu adalah berkaitan dengan kepribadian. Nah, kepribadian itu ada di dalamnya itu akidah. Akidah itu diartikan sebagai pengikat akidah. Setelah akidah baru yang dinamakan dengan ibadah. Yang kemudian dari akidah dan ibadah ini dia membentuk yang namanya akhlak. Kemudian setelah pribadi ada ruang lingkup agak besar, yaitu yang disebut dengan keluarga. Keluarga itu dibentuk yang dinamakan dengan sakinah. Sakinah itu adalah poinnya ketenangan, sementara tarbiyah itu adalah pendidikan dan keteladanan, memberikan contoh dalam keluarga. Lalu dia turut lagi kepada yang namanya organisasi yang lebih besar. Organisasi ini dibentuk dengan amanah. Tadi ada presentasi berkaitan dengan tabligh, fatonah, ya kan? Ini yang kemudian membentuk sebuah disiplin dan jalan kaderisasi. Kemudian ada yang namanya dengan ekonomi. Ekonomi ini kan adalah salah satu alat yang mempertegas dan memperkuat, tetapi poinnya adalah kita harus melihat sumber ekonomi itu. Salah satunya adalah halal, yang kemudian adalah produktif dan berkeadilan. Nah, setelah ekonomi, dia membentuk kelompok yang lebih besar yang diikat yang disebut dengan negara. Nah, Indonesia ini negaranya adalah negara demokrasi yang kemudian dia berkeadilan. Kata Profesor Din Samsudin, kenapa demokrasi di Indonesia ini berjalan dengan baik, tidak sama dengan negara-negara di Timur Tengah? Karena apa? Karena demokrasi yang dijalankan di Indonesia adalah dia berbarengan dengan yang namanya nasionalisme. Ini poinnya yang disampaikan oleh Prof. Din Samsudin. Nah, kemudian membentuk
yang disebut dengan kebangsaan. Kebangsaan itu adalah salah satu pengetahuan yang harus ditinggikan. Yang kemudian budaya yang mengikat, yang kemudian ada literasi, intelektualitas, inovasi dan maju. Artinya ini harus dia terus bergerak. Yang kemudian dia membentuk lingkungan. Makanya poin yang harus dipahami dalam sebuah warga Muhammadiyah adalah sekarang yang didengungkan adalah pelestarian dan tanggung jawab. Kalau kira cukup, nasrul minallah wa fadlun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemateri yang mana telah memaparkan materi-materi yang cukup gemilang. Semoga di acara kegiatan Baitul Hakam ini benar-benar menjadi suatu solusi untuk kita agar kemudian kita kembali kepada awam kita, agar bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang kita dapat pada kegiatan Baitul Hakam ini, sehingga dapat memanusiakan manusia dari sisi generasi Muhammadiyah ke depan. Akhirnya kami akhiri dengan mengucapkan nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.